Perkenalkan, nama saya Grace Tampu Bolon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep pembukuan pada akuntansi pajak. Yang pertama yaitu definisi. Apa sih definisi dari konsep pembukuan akuntansi pajak ini? Jadi definisi dari pembukuan akuntansi pajak adalah proses pencatatan dan pengelompokan data keuangan suatu entitas atau perorangan ataupun badan usaha yang bertujuan untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Konsep ini penting karena menjadi dasar dari pemerintah untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu konsep dasar pembukuan. Jadi konsep dasar pembukuan itu terdiri dari yang pertama entitas ekonomi, di mana pembukuan harus dilakukan untuk setiap entitas ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Misalnya, keuangan bisnis harus dipisahkan dari keuangan pribadi pemilik. Yang kedua yaitu periode akuntansi. Laporan keuangan biasanya disajikan dalam bentuk periode waktu tertentu seperti bulanan, kuartalan, ataupun tahunan. Selanjutnya yaitu satuan moneter. Transaksi keuangan harus dicatat dalam satuan mata uang yang sama. Yang keempat yaitu harga perolehan. Aset dicatat berdasarkan harga perolehannya saat transaksi terjadi. Yang kelima yaitu accrual basis. Pendapatan diakui saat dihasilkan dan beban diakui saat terjadi, tanpa memandang kapan kas diterima atau dibayarkan. Yang selanjutnya yaitu konsistensi. Metode pembukuan yang sama harus digunakan dari periode ke periode agar laporan keuangan dapat dibandingkan. Yang selanjutnya itu pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan material untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu prinsip dasar pembukuan. Prinsip dasar pembukuan terdiri dari yang pertama yaitu kepatuhan. Pembukuan harus sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua yaitu keakuratan. Data yang dicatat harus akurat dan lengkap untuk menghindari kesalahan perhitungan pajak. Yang ketiga yaitu keandalan. Informasi dalam pembukuan harus dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu relevansi. Informasi yang disajikan harus relevan untuk pengambilan keputusan terkait perpajakan. Selanjutnya yaitu manfaat dari pembukuan. Apa sih manfaat dari pembukuan ini? Jadi, manfaat dari pembukuan yaitu yang pertama menghitung pajak terutang. Pembukuan yang akurat memungkinkan perhitungan pajak yang benar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang kedua, melaporkan kewajiban pajak. Hasil pembukuan digunakan untuk mengisi surat SPT yang merupakan laporan pajak kepada pemerintah. Yang ketiga, mematuhi peraturan pajak. Dengan pembukuan yang baik, wajib pajak dapat memastikan bahwa mereka telah mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku. Yang keempat yaitu memudahkan pemeriksaan pajak. Jika ada pemeriksaan pajak oleh petugas pajak, pembukuan yang rapi akan memudahkan proses pemeriksaan. Selanjutnya yaitu metode pembukuan. Jadi metode pembukuan ini ada dua. Yang pertama yaitu metode single entry. Metode sederhana yang hanya mencatat transaksi keuangan tanpa sistem ganda atau debit dan kredit. Cocok untuk usaha kecil dengan transaksi yang tidak kompleks. Yang kedua yaitu metode double entry. Metode yang lebih kompleks dengan mencatat setiap transaksi dalam dua aspek, yaitu debit dan kredit, digunakan oleh perusahaan besar dengan transaksi yang kompleks. Berikut merupakan komponen penting dalam pembukuan. Yang pertama yaitu buku kas. Di buku kas ini kita mencatat semua transaksi kas masuk dan keluar. Yang kedua buku besar. Buku besar ini merangkum transaksi dari buku kas dan jurnal ke dalam akun-akun yang sesuai. Selanjutnya jurnal. Jurnal mencatat transaksi keuangan secara kronologis berdasarkan tanggal dan akun. Yang selanjutnya itu laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Berikut merupakan beberapa tips untuk melakukan pembukuan. Yang pertama yaitu pahami peraturan pajak. Kita harus memahami dan mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku untuk jenis usaha kita. Yang kedua, gunakan software akuntansi. Kita juga harus memanfaatkan software akuntansi untuk memudahkan proses pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga, lakukan pencatatan secara teratur. Jadi kita harus selalu mencatat dan tidak menunda-nunda pencatatan keuangan agar data kita selalu up to date. Yang keempat yaitu simpan dokumen pendukung.
Jadi kita harus menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi keuangan seperti faktur, kwitansi, dan juga bukti pembayaran. Yang kelima yaitu konsultasi dengan ahli pajak. Jika kita merasa kesulitan dalam mengelola keuangan kita atau mencatat keuangan kita, kita dapat berkonsultasi dengan ahli pajak. Berikut ini beberapa sanksi yang dikenakan kepada orang-orang yang tidak patuh dalam melakukan pembukuan. Sanksinya terdiri dari yang pertama sanksi administrasi yang dikenakan jika tidak melakukan pembukuan dapat berupa denda, kenaikan pajak, dan juga bunga. Yang kedua sanksi pidana. Jika terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sanksi pidana ini dapat berupa pidana kurungan, pidana penjara, dan juga denda pidana. Jadi kesimpulannya, jika kita tidak melakukan pembukuan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban pembukuan dengan benar. Jika wajib pajak merasa kesulitan, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli pajak untuk mendapatkan bantuan dan arahan yang tepat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan materi ataupun kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.